rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Warabi'u an-nisabu wa huwal qadrul ladzi tajibu fihi zakatu wal khamisu al haulu al kamilu wal amwalu fi milkihi. Artinya syarat yang keempat nisab. Ini kita masih bicara terkait tentang zakat. Syarat-syarat orang wajib mengeluarkan zakat yang keempat nisab. Nisab itu artinya ukuran yang wajib padanya zakat. Jadi terkait tentang ukuran, berapa ukurannya. Kalau kita dagang berapa duit yang harus dikeluarkan maksimal dan minimalnya. Nah seperti itu. Jadi ini nisab ukuran minimal. Kalau maksimalnya nggak ditentuin dah. Ya, yang penting minimalnya itu namanya nisab. Ukuran yang wajib padanya zakat. Yang kelima haul. Haul artinya setahun. Ya, makanya ada orang bikin haul. Nah itu artinya haul setahun. Asalnya ya kita bicara dalam masalah zakat. Jadi orang kalau zakat syaratnya adalah sudah setahun. Kalau belum setahun belum tuh tungguin dulu sampai setahun. Tergantung hitungnya dari mana. Kalau orang dagang dari bulan Syawal, nanti ketemu lagi sama bulan Syawal. Kalau didagang dari bulan haji, ketemu lagi bulan haji. 12 bulan 1 tahun. Nah itu namanya al-haul, al-kamilu, yang sempurna. Ya, jadi yang kelima syaratnya haul yang sempurna. Wal amwalu fi milkihi, dan harta pada miliknya. Jadi haulnya dihitung sempurna selama harta itu udah miliknya sempurna. Ya, dihitung mulai dari situ. 1 tahun wajib warin zakat. Falau naqasa kullu minhuma, kalau seandainya kurang tiap-tiap satu daripada keduanya. Ini minhuma artinya ain nisabi wal hauli. Kan min tuh, minhuma ain minal nisabi wal hauli. Jadi gitu, perhatiin kalau baca kitabnya. Ya, jadi minhuma itu minnya huruf jar, huma ya itu kan isim tasniyah. Ya, didefinisikan. Ya, yang dimaksudnya apa? Ditafsirkannya ainya maksudnya ai tafsiriyah. Ya, itu namanya ainya ai tafsiriyah, ai an-nisabi wal hauli. Yaitu apabila tiap-tiap satu kurang, nisabnya belum, haulnya belum. Ya, begitu. Walau munfaridan anil akhari, sekalipun sendiri daripada yang lain, pada zakata, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan saudara, ya misalnya belum sampai nisabnya atau belum sampai haulnya, nah maka tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu kalau sudah sampai nisab dan juga kalau sudah sempurna 1 tahun. Tapi kalau kurang, ya belum sampai memenuhi target nisab dan haul, maka hukumnya bagaimana? Pada zakat, maka tidak wajib zakat. Walakin akan tetapi nataju nisabi mulkihi, ya hasil nisab miliknya bisa babi milkin nisabi, dengan sebab milik nisab. Haulan nisabi, pada saat haul nisabnya. Wa in matatil ummahatu, kalau seandainya ummahatnya ibu, ya induknya mati, meninggal dunia, walau matal malikus, sekalipun meninggal tuh pemiliknya, fil hauli, dalam 1 tahun, in qata'a, putus berarti. Jadi kalau dia udah mau 1 tahun tuh, pas banget lagi mau 1 tahun, meninggal, ya udah putus haulnya. Payasta'niful warisu, maka nanti mulain dari awal lagi pewarisnya. Misalnya ada orang kaya gitu bapak saudara, ya itu tinggal sebentar lagi nih, 1 hari 2 hari lagi sampai haulnya, dia meninggal dunia, ya putus haulnya, ya karena pemilikannya udah habis. Nah sekarang digantikan oleh ahli waris. Nah ahli warisnya bagaimana ngitungnya? Mulain lagi dari awal. Ya payasta'nifuh itu artinya istiqnaf, dari awal lagi. Ya mulain ya dari hitungan waktu meninggalnya ummahat atau yang memiliki.
pemiliknya baru meninggal hari Senin, ya udah mulain dari hari Senin lagi, hitungan 1 tahunnya. Jadi ya yang mewariskan harta orang yang tadi meninggal tidak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena pemiliknya yang pertama udah meninggal dunia, otomatis putus haulnya. Nah kemudian nanti dimulai dari awal lagi. Kan harta itu nanti kembalinya kemana? Ke ahli waris. Nah kalau ahli waris mau nanti mengeluarkan zakatnya, otomatis ngitungnya mulai dari awal lagi. Ya, karena udah pindah kepemilikan namanya. Ya, jadi ya haul yang tadi itu putus. Kemudian dimulai lagi oleh ahli waris. Mulainya dari mana? Kapan mulainya? Min waktil mauti. Dari mulai waktu meninggalnya, kematian. Naam. Iya, artinya istidrak. Ya, akan tetapi as-saimatu, kalau orang-orang yang mengembala terhadap binatang-binatangnya, la yasta'nifu haulaha, tidak dia memulai haulnya minhu daripadanya, bal min waqti qasdihi, akan tetapi dari waktu maksudnya. Kalau saima beda, ya bukan ngitungnya dari situ, tapi dia ngitungnya dari qasdnya, dari niatnya. Huwa la samitatuha, tidak dari ngangonnya, ba'da ilmihi bil mauti, setelah dia tahu tentang kematiannya. Jadi tidak dimulain dari kematiannya, tapi dimulainya dari mulain dia niat. Kalau dia niat mulai mengembalakan lagi, nah di situ baru mulainya. Tapi setelah dia meninggal dunia, dia belum ada niat nih ahli warisnya mau mengembalain, ya belum dihitung. Nah itu untuk saimah. Ya, selain saimah tadi mulainya kalau seperti harta dagangan, tijarah, nah itu sejak ya meninggalnya yang mewariskan tadi, yang waris tadi, yang mewariskan. Ya, jadi ada beda sedikit. Wasadisu as-saumu. Kemudian yang keenam itu as-saumu. Apa as-saumu? Yaitu digembalakan. Ya, jadi syarat kalau binatang-binatang yang mau zakatkan, maka syaratnya binatang itu digembalakan atau diangon. Kalau nggak diangon, enggak. Misalnya ditaruh di kandang aja, kemudian ya diempaninnya pakai ongkos, biaya. Ya biaya itu nanti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena udah bayarnya ongkos harian makannya udah cukup berat, sehingga tidak wajib dikeluarin zakatnya. Itu yang dikeluarin zakat itu yang ada as-saum, emang digembala, diangon. Kalau dulu kan ya banyak tuh yang model digembalain di padang rumput, ya kambing, domba, nah itu ditaruh di lapangan, diangon namanya. Nah itu baru wajib dikeluarin zakatnya. Tapi kalau kagak diangon tuh saudara, tidak digembalakan, ya itu nanti makanannya pakai biaya sendiri. Nah itu enggak wajib dizakatin, karena ya udah cukup besar pengeluaran untuk makanan ternaknya. Jadi agama ninjaunya begitu tuh, jangan sampai memberatkan ya pemiliknya. Nah kalau dia diangonkan itu kan nggak bayar, tiap hari makannya dari mana? Dari rumput kan kagak bayar tuh. Ya begitu diangon aja di lapangan, di tempat padang rumput. Ya tapi kalau di kandang kemudian tiap hari dibeliin makanan secara khusus, ada biayanya, tidak wajib dizakatkan. Jadi yang dimaksud dengan as-saumu di sini sudah ada apa? Wa huwa ra'yu fi kalain mubahin, yaitu digembalakan pada padang rumput. Kalain ay hasishin, rumput, tapi rumput mubahin yang boleh. Kalau di kebun orang kagak dapat izin kagak boleh juga. Ya, jadi digembalakan misalnya untuk kambing di lapangan orang lain. Ya, di situ ada pun pisang orang. Ya, ada tanaman-tanaman ubi, singkong, lain-lainnya. Ya, nah itu nggak boleh, haram hukumnya.
Ya, jadi kalau kita punya binatang domba, kambing, kita ya taruh aja dah di lapangan yang seperti itu. Ternyata pemiliknya marah, ya nggak boleh. Itu namanya milik orang lain, nggak boleh dimakan sama ya kambing piaraan kita, domba piaraan kita. Kalau mau diangon, ya tempatnya di padang rumput yang mubah. Artinya itu tidak ada yang milikin. Kalau dulu kan begitu ya. Ya kalau sekarang mah susah. Ya kebun ini ada yang punya, kebun itu ada yang punya. Ya kita miara kambing di sini kita lepas, ya diuber-uber tuh kambing. Ya, nah, seperti itu. Kecuali kalau ditaruh dalam kandang, ya tidak mengganggu yang lain. Ini yang dimaksud ya kalain, ya artinya hasis. Jadi hasis itu artinya rumput, ya padang rumput yang mubah. Au rokin mutanasiratin, atau daun-daun yang berserakan berjatuhan. Mungkin ada daun-daun yang memang itu tidak dimanfaatkan. Ya silahkan, boleh diambil. Nah daun-daun tersebut, nah itu termasuk angonan juga. Bifi'lil maliki, dengan pekerjaan pemiliknya, awakilihi atau wakilnya, awalihi atau walinya, awil hakimi atau hakim, li ghaibatihi, karena pemiliknya tidak ada. Ya, saat itu dia ya tidak ada, sehingga dia memberikan taukil, ya memberikan ya tugas kepada orang khusus. Fa in ala fatil masyiyatu mu'zamal hauli, maka kalau seandainya binatang-binatang ternak tadi dikasih makan sepanjang tahunnya, ay aksarhu lailan au naharon, sepanjang harinya, malamkah siangkah, itu rata-rata dikasih makannya bukan dengan diangon, fala zakat fiha, maka tidak wajib zakat. Tuh begitu. Jadi kalau seandainya ini binatang-binatang ternak pakai dikasih makan khusus, enggak dikeluarkan, enggak digembalakan di padang rumput yang mubah, yang siapa aja boleh di situ. Nah, itu enggak wajib zakat. Ya, kenapa? Likasrati mu'natiha. Tuh, alasannya begitu kata Imam Nawawi. Karena sudah besar biaya ongkos perawatannya. Kan lumayan itu. Biaya perawatan makannya. Ya, itu udah cukup besar sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Wa in ulipat nisbahu, kalau binatang itu dikasih ya apa ya alafat tuh, dikasih makannya separohnya, separoh dari gembala, separoh lagi ya makanan secara khusus dengan biaya. Nah itu gimana ya, nisbahu air hauli, separuh tahun, au aqalla, atau lebih atau kurang. Kaan kanat tusamu naharon, seperti kalau digembalakannya itu ya siang hari, waktu lapulailan, kalau dikasih makan pakai ongkos malam hari, au tusamu yaumaini, atau digembalakannya 2 hari, waktu lapulailah, kemudian dikasih makan dengan ongkos 1 malam. Itu bagaimana? Fal asohu, maka menurut kaul yang paling sahih, annaha in ulipat qadron, kalau dikasih makan dengan biaya 1 ukuran, ta'isu binunihi, dia atau binatang itu bisa hidup tanpanya, tanpa air alam, tanpa dikasih makan dengan pakai biaya, bila dororin bayinin, tanpa ada bahaya yang sangat nyata, imma likilati zamani, contohnya karena kurang waktunya, kayaumin seperti 1 hari, au yaumaini atau 2 hari, wa imma listighnaiha, atau ada kalanya karena kayaknya dia birroi, dengan digembalakan. Nah itu bagaimana hukumnya? Wajibat zakatuha, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan kenapa? Likhifati mu'natiha, karena masih ringan biaya perawatannya, ongkosnya. Kalau yang sama sekali ya itu makannya dengan biaya tersendiri, itu berat, makanya tidak wajib zakat. Tapi kalau perpaduan
antara digembalakan, ya kadang-kadang ya enggak digembalakan, dikasih makan dari ongkos khusus, ada biaya khusus beli makanan-makanannya. Nah ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya apa? Karena itu tetap masih ringan biayanya, itu namanya masih khiffah, itu alasannya. Tapi kalau udah berat, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa illa, kalau seandainya tidak, artinya ta'is aslan, dia hidup sama sekali, au ma'ad-darurin bayinin, atau itu bersama bahaya yang sangat nyata, binunil alapi, tanpa dikasih makan dengan ongkos pala, maka tidak wajib dikasih zakat. Tapi gini Bapak Saudara, kalau seandainya ini binatang-binatang ternak tanpa dikasih ya alap makanan yang memang pakai biaya, ini binatang-binatang tidak akan hidup. Ya, nah otomatis tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi gembala di padang rumput itu hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Ya, tanpa dikasih makanan dengan cara biaya yang cukup mahal, itu tidak akan hidup binatang tersebut. Nah itu pada zakat pihak. Maka ya kondisi yang seperti itu tidak wajib zakat padanya. Alasannya apa? Likasroti mu'natiha. Tuh begitu. Karena cukup besar juga itu ongkos biayanya. Alasannya seperti itu. Jadi pada zakata li zuhuril mu'nati, maka tidak wajib zakat karena nampak jelas mu'nahnya, ongkosnya udah jelas kelihatan tuh. Ya, jadi tanpa ada mu'nah ini kagak bisa hidup binatang ini. Ya, jadi kalau diangon di lapangan, di padang rumput itu sebagai sekedar tambahan saja supaya ya binatang itu tidak stres, gitu, menghilangkan rasa stres doang. Dikeluarin ya gitu ya, untuk menghilangkan rasa stres. Tapi ya yang paling utama makanannya itu dari apa? Dari ongkos biaya yang dikeluarkan. Ya, sewaktu-waktu dikeluarkan ke lapangan, digembalakan, itu sekedar ya kadar untuk apa? Untuk menghilangkan stres nih binatang-binatang. Nah, jadi otomatis tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena memang biayanya udah jelas tuh ya, ongkos biaya ya untuk makanan-makanan ternak tadi dari ya biaya yang dikeluarkan yang cukup besar. Wa mahallu ma zukira haitsu lam yuqsad bil alafi qad usaumi, dan tempat apa yang disebutkan tadi manakala tidak dimaksud dengan memberikan makanan untuk memutuskan yaitu gembalaannya. Wa illa, kalau seandainya tidak inqata bihi, maka terputuslah dia mutlakon sama sekali. Walau samatil masyatu binafsiha, kalau seandainya ya binatang-binatang tersebut yaitu makan ya mengembala tuh dengan sendirinya, pada zakat maka juga tidak dizakatkan. Li adami qasdi saumi, karena tidak ada niat untuk digembalakan. Jadi itu kambing keluar sendiri tanpa ada niat digembalakan, nah itu juga tidak wajib dizakatkan karena tidak ada niat saumnya, tidak ada niat mengembalakannya. Awi talafat binafsiya, atau dia makan dari makanan-makanan pakai ongkos biaya dengan sendirinya, al qadril muassari, ukuran yang sangat berpengaruh, pada zakata aidon, maka tidak wajib zakat juga. Lihusulil mu'nati, karena hasil yaitu ada mu'nah, ada ongkosnya. Wa qasdil alapi, dan ada maksud memberikan makanannya. Itu ghairu syartin. Ya, jadi itu bukan merupakan apa? Syarat. Au kanat awamilu, atau ada karena faktor-faktor yang lain lil maliki, bagi pemiliknya, walau fi muharramin, sekalipun pada apa yang diharamkan, au bi ujratin, atau dengan upah, auli ghasibin, atau karena ada orang yang menggosap, merampas, fi harsin wa nadlin wa hamlin, ya terkait tentang bajakannya ya, atau irigasinya, atau membawanya, pada zakat, maka itu tidak wajib zakat. Li annaha muaddatun, karena itu disiapkan atau disediakan, listi'malin mubahin, bagi penggunaan yang mubah. Fa usbihat,
maka itu semuanya diserupakan siyabal badani, seperti pakaian yang ada di badan. Nah begitu. Ini pakaian kita nih Bapak Saudara. Ya, kalau belinya dari hasil yang haram udah jelas kalau kita sholat kagak diterima. Nah di dalam kitab-kitab tasawuf seandainya harganya 100 ribu, 10 ribunya dari barang yang haram, 90 ribunya dari barang yang halal, tetap enggak diterima sholatnya. Nah begitu ya, jadi kalau ada campuran yang haram, itu yang baik-baik jadi habis. 90 ribu dari uang halal kan cukup besar, 10 ribunya dari yang haram. Sekarang 90 ribu ketemu dengan yang 10 ribu, maka yang menang yang 10 ribu, yang haramnya. Nah makanya tidak diterima tuh. Selama di sholat pakai pakaian itu tuh, dari hasil ngerampas misalnya gosab, ya itu tidak diterima. Ya, makanya terkait tentang zakat juga sama begitu. Ya, jadi kalau memang itu dari ya rumput-rumput yang tidak dibolehkan, yang diharamkan, nah itu ya tidak boleh dikeluarkan zakatnya karena memang caranya udah tidak benar. Cukup, nanti baru kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.